Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan analisis band gap untuk sampel ZNS menggunakan teori Koebel-Kamang. Yang pertama, di sini kita sudah mempunyai data wavelength dalam satuan nanometer, kemudian kita juga mempunyai data reflektansi dalam satuan persen. Nah, seperti yang kita tahu berdasarkan teori bahwa sampel ZNS ini memiliki band gap, kemungkinan band gap 2, yaitu dalam bentuk kubik sekitar 3,54 sampai 3,7 eV dan dalam bentuk heksagonal sekitar 3,7 sampai 3,9 eV. Nah, kemungkinan kita tuh bakalan mendapatkan di rentan rata-rata itu ya. Kalaupun tidak dapat sesuai, berarti ada pergeseran dalam penelitiannya atau penentuan si band gapnya, pergeseran dalam materialnya. Nah, kita langsung lanjut untuk menghitung fungsi Koebel-Kamang yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat plot line dalam origin. Di sini kita lanjutkan dari pengolahan datanya. Yang pertama, kita harus membuat nilai reflektansi ini dalam bentuk desimal. Kenapa? Karena pada persamaan Koebel-Kamang, nilai reflektansi yang digunakan ini harus dalam bentuk desimal. Yang berarti di sini kita tulis aja reflektansi, mana rumusnya adalah sama dengan nilai reflektansi dalam satuan persen kita bagi 100. Nah, kita tinggal double klik aja untuk menyamakan rumus ke bawahnya. Kemudian selanjutnya, setelah kita menghitung nilai reflektansi dalam satuan desimal, di sini kita lanjutkan untuk menghitung nilai energi foton ya, atau HV dalam satuannya EV. Nah, di sini rumusnya adalah 1240 dibagi dengan nilai wavelength dalam satuan nanometer. Nah, kenapa 1240? Karena energi foton ini dan panjang gelombang mempunyai hubungan, di mana rumus awalnya itu adalah energi sama dengan H atau constanta Planck dikali dengan kecepatan cahaya, kemudian dibagi panjang gelombang. Nah, nilai 1240 ini merupakan hasil penyederhanaan konstanta Planck dan kecepatan cahaya dalam satuan eV dan nm. Jadi, ketika kita mempunyai nilai wavelength atau panjang gelombang dalam satuan nm, kita sudah otomatis mengganti konstanta Planck dan kecepatan cahayanya ini menggunakan nilai 1240. Ya, nanti jadi di sini kita langsung enter saja, kemudian kita double klik lagi. Nah, selanjutnya di sini kita mencari nilai koefisien serapan atau nilai K. Nilai K ini rumusnya adalah 1 dikurangi 1 dikurangi reflektansi dalam bentuk desimal ini, kemudian dipangkatkan 2. Kita enter. Nah, di sini kita langsung double klik aja. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai koefisien hamburan atau nilai S. Nilai S ini rumusnya adalah 2 dikali dengan reflektansi dalam yang sudah bentuk
desimal. Kita enter lagi. Setelah mencari nilai koefisien serapan dan nilai koefisien hamburan, di sini kita akan masuk ke dalam rumus persamaan Kubil-Kamang atau fungsi Kubil-Kamang. Di sini kita tulis aja FR, rumusnya adalah koefisien serapan dibagi dengan koefisien hamburan. Kita langsung enter. Selanjutnya di sini ada fungsi Kubil-Kamang dikali dengan Hafi. Nah, untuk rumusnya adalah fungsi Kubil-Kamang dikali dengan Hafi dalam satuan Evi. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita cari untuk data yang kita gunakan dalam membuat plot ya. Di sini kita tinggal tambahkan aja pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ZNS ini merupakan material direct semikonduktor, di mana untuk material direct ini menggunakan pangkat 2. Sementara untuk sampel indirect kita menggunakan pangkat setengah atau 1/2. Nah, di sini untuk rumusnya adalah fungsi Kubil-Kamang dikalikan dengan Hafi dalam satuan Evi. Ini kita pakai kurung. Kemudian di sini kita pangkatkan 2. Kita pangkatkan 2. Nah, kita langsung enter aja. Kemudian di sini kita langsung double klik. Nah, untuk pengolahan datanya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut untuk membuat plot line untuk si sampel ZNS-nya ini di aplikasi Origin dengan cara kita copy nilai Hafi dalam satuan IV ini dan juga si fungsi Kubil-Kamang untuk material direct semikonduktor. Kita lanjut buka Origin ya. Selanjutnya di sini kita sudah memasukkan data untuk membuat plot line-nya. Kita blok kedua kolom, kemudian kita pergi ke plot, pilih line, dan kita tunggu sampai si grafiknya muncul, sampai si kurvanya muncul. Nah, untuk kurvanya seperti ini, kita perbesar aja. Kemudian di sini untuk sumbu Y-nya kita ubah dulu. Ini from kita ubah dari 0 aja. Ini kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung zoom. Nah, kita tarik garis linearnya dari sini mungkin ya. Kita tarik garisnya dari sini sampai ke bawah, pokoknya sampai dia kelihatan memotong sumbu X-nya untuk nanti sih penentuan nilai EG-nya atau band gap-nya. Di
Sini warnanya kita ubah ke merah supaya lebih terlihat ya. Untuk ukurannya kita ubah ke 1, kita oke aja. Nah, di sini kita langsung kita harus zoom dulu, kemudian balik lagi ke sini dan kita klik. Nah, ini data ini kita langsung copy aja, kemudian kita pilih ke teks, kita masukkan aja data ini. Nah, kita minimize lagi. Nah, yang digunakan adalah data nilai X-nya aja. Nah, data nilai X ini berarti ini adalah band gap dari material sampel kita yaitu ZNS. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa material ZNS ini mempunyai 2 kemungkinan band gap, 2 kemungkinan rentan band gap. Kita mendapatkan nilai band gap itu sebesar 3,52 sekian. Nah, ini mendekati, si sampel kita ini mendekati bahwa ZNS ini berbentuk kubik, yaitu kubik ini tadi sekitar 3,54 sampai 3,57. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.